Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sri Ananda dengan NIM 2011102413143 dari kelas 3H Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian status gizi. Jadi metode pertama yaitu metode survei konsumsi makanan. Metode ini adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi. Metode ini digunakan pada individu, keluarga, hingga masyarakat. Survei yang dilakukan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Tujuan dari metode ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah 1. Mengetahui kebiasaan makan dan kecukupan zat gizi dari individu, keluarga, hingga masyarakat. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi. Lalu ada pun tujuan khususnya, yaitu pertama, menentukan tingkat kecukupan jumlah konsentrasi pangan nasional dan kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu. Lalu yang ketiga, menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan rencana pangan. Metode selanjutnya yaitu metode pengukurannya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tingkat nasional dengan menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional sesuai AKG. 2. Tingkat rumah tangga, seperti pencatatan atau food account. Terus metode pendaftaran atau food list, metode inventaris atau inventory method, pencatatan makanan rumah tangga. Terus yang ketiga ada tingkat individu, seperti recall 24 jam, estimate food record, food weighting, dietary history, dan food frequency. Lalu metode kedua adalah metode statistik vital. Metode statistik vital ini menganalisis data beberapa statistik kesehatan, yaitu 1. Angka kematian berdasarkan umum, 2. Angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data yang berkaitan dengan gizi penggunaan lebih sebagai bahan pertimbangan dari bagian indikator tidak langsung dalam pengukuran status gizi masyarakat. Data statistik vital itu seperti 1. Angka kematian berdasarkan umur, 2. Angka kematian umur 2-5 tahun, 3. Angka kematian umur 1-4 tahun, dan 4. Angka kematian umur 13-24 bulan. Data yang perlu dipertimbangkan itu seperti analisis laporan kematian dan kelahiran, perhitungan hasil sensus, dan pendataan. Penyajian hasilnya berupa presentasi kematian anak balita terhadap kematian umur. Lalu ada angka kematian tahunan anak umur 1-4 tahun. Lalu ada presentasi kematian masa anak-anak yang terjadi pada umur 1-4 tahun. Lalu ada rasio angka kematian anak 1-4 tahun terhadap angka kematian bayi 1-12 bulan. Menginterpretasikan data-data yang perlu dipertimbangkan seperti pertama, pengetahuan mengenai pola penyakit lokal dan umur dini. Lalu yang kedua, kejadian penyakit infeksi bakterial dan parasit pada bayi dan anak umur 1-4 tahun. Lalu analisis faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi. Statistik layanan kesehatan ini biasanya ada pada puskesmas dan rumah sakit. Lalu kelemahan metode ini adalah data bisa jadi tidak akurat, kesulitan pengumpulan data, dan kurang mampu menginterpretasikan secara tepat. Lalu ada pengukuran faktor ekologi, seperti iklim, tanah, transportasi adalah beberapa contoh bahwa hal tersebut ikut berpengaruh pada pemenuhan zat gizi. Pengukuran faktor ekologi ini sebagai bahan intervensi gizi dari penyebab malnutrisi yang akan diketahui. Pengukuran faktor ekologi itu terdiri dari 1. Keadaan infeksi, 2. Konsumsi makanan, 3. Budaya, 4. Sosial ekonomi, 5. Produksi pangan, 6. Pelayanan kesehatan dan pendidikan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kata yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.